Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, anak-anak, mari kita mulai mempelajari tentang rukun sholat. Yang pertama, kita harus mengetahui arti dari rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak sah. Ada rukun yang pertama tidak dilakukan, yang kedua dilakukan, tetap tidak sah. Kita melakukan rukun yang pertama, kita melakukan rukun sholat yang kedua terlebih dahulu daripada rukun sholat yang pertama, kira-kira sah atau tidak? Nah, kita akan pelajari yang hal seperti itu. Jadi mari kita simak sama-sama ya anak-anak. Nah, rukun sholat yang pertama adalah niat. Tentu kalian sering membaca niat ya ketika sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Di sini niat itu artinya adalah menyengaja mengerjakan sholat karena Allah bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat ada di dalam hati agar hati lebih khusyuk dan teringat sebelum takbiratul ihram melafalkan niat dengan lisan. Jadi melafalkan niat itu harus secara lisan. Ya, misalkan niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, selain kalian melafalkan secara lisan niat itu, kalian harus melafalkannya melalui hati kalian. Kalian niat untuk sholat zuhur dengan khusyuk dan berniat bahwa ibadah kalian bisa diterima oleh Allah. Nah, rukun sholat yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka dia boleh mengerjakan dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, dengan isyarat. Lalu rukun sholat yang ketiga yaitu takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, ya, mengucapkan lafaz Allahu Akbar setelah niat di awal sholat sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, kalian mengangkat tangan sambil mengucapkan takbir, lalu di dalam hati kalian berniat untuk sholat. Rukun sholat yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat yang dibaca pada setiap rokaat, pasti dibaca. Jika sholatnya rokaatnya ada 4, berarti membaca surat Al-Fatihahnya sebanyak 4. Jika 3 kali atau 3 rokaat, berarti membaca Al-Fatihahnya sebanyak 3 kali. Jadi, Bunita harap kalian itu sudah sangat tertib dan rapih dalam membaca surah Al-Fatihah. Panjang pendeknya harus benar. Pokoknya harus hafal karena Al-Fatihah itu merupakan rukunnya sholat. Kalau misalkan Al-Fatihahnya kalian masih belum hafal, berarti rukun sholatnya ada yang tidak sempurna. Jadi tidak sah sholatnya. Selanjutnya rukun sholat yang kelima yaitu ruku dengan tumaninah.
Apa sih tumaninah? Tumaninah itu artinya tenang, kira-kira cukup untuk membaca subhanallah. Ketika kalian ruku, kalian membaca tasbih. Coba bacanya apa ya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu ketika ruku kalian membaca tasbih. Rukun sholat yang ke-6 yaitu i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku dengan tumaninah juga. Lalu rukun sholat yang ke-7 yaitu sujud 2 kali dengan tumaninah. Sujud pertama, lalu duduk antara 2 sujud, lalu sujud lagi. Rukun salat yang ke-8 yaitu duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Duduk di antara 2 sujud yaitu dengan duduk iftirosi. Nanti Bunita akan bahas mengenai duduk iftirosi itu seperti apa di tata cara sholat. Rukun sholat yang ke-9 yaitu duduk at-tahiyat atau tasyahud akhir. Duduk pada tasyahud akhir disunahkan dengan duduk tawaruk. Nah, ini juga akan dibahas nanti ketika membahas materi tata cara sholat. Rukun sholat yang ke-10 yaitu membaca at-tahiyat atau tasyahud akhir. Rukun sholat yang ke-11 yaitu membaca sholawat atas Nabi pada tahiyat akhir. Rukun sholat yang ke-12 adalah mengucapkan salam yang pertama. Kok yang pertama Bunita, yang keduanya? Nah, yang pertama itu rukun, sedangkan salam yang kedua itu merupakan sunnah. Lalu rukun sholat yang ke-13, tertib atau berurutan. Tertib artinya rukun sholat tersebut dilakukan secara urut dari awal sampai akhir. Jadi kalian jangan sampai membolak-balik atau menukar urutan rukun sholatnya. Kalian mengerjakan ruku dulu nih, baru kalian takbiratul ihram. Kalian mengerjakan sujud dulu baru ruku. Itu tidak boleh. Berarti tidak tertib atau berurutan. Jadi sholatnya tidak sah kalau tidak tertib. Sholat adalah rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Sesungguhnya, orang yang mendirikan sholat adalah orang yang mendirikan bangunan agama Islam pada dirinya. Sholat adalah tiang agama.